Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton Misja Official, kembali lagi dalam acara Podcast Tarhib Ramadan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Saya Farisa Bunga Prasetyo sebagai host podcast akan menemani Anda kurang lebih 15 menit ke depan bersama Ustazah Diana Solihati Najmi sebagai pematerinya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Us? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu hari ini materinya apa ya Us? Untuk kesempatan kali ini Ustazah ingin menyampaikan cerita detik-detik di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Wah, pasti seru nih teman-teman. Kalian penasaran kan? Oke, langsung saja kita dengarkan bersama materi pada sore hari ini. Kepada Ustazah Diana dipersilahkan. Terima kasih Mbak Felisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Misja Official rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Ustazah Diana ingin menceritakan tentang detik-detik di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Mbak Felisa tahu nggak di mana Nabi Muhammad menerima wahyu? Gua Hiro. Iya, pintar sekali. Di Gua Hiro. Nah, beberapa riwayat yang sudah Ustazah baca menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun, sekitar umur 37 tahun, beliau sudah mulai suka berhalwat atau menyepi di Gua Hiro. Nah, sampai umur 40 tahun di mana pada usia itulah Allah menetapkan beliau menjadi nabi, di mana turunnya wahyu pada usia 40 tahun. Melisa sudah pernah dengar ceritanya? Sudah. Ya, kita ceritakan kembali untuk semua penonton Misja Official pada sore hari ini. Nah, waktu itu Nabi Muhammad itu berangkat ke Gua Hiro. Gua Hiro itu jaraknya dari kota Mekah sekitar 2 mil. 2 mil itu sama dengan 3 km lebih dari kota Mekah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad datang ke Gua Hiro untuk menyepikan dirinya. Beliau di tempat itulah menalaah ini apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia, Allah membuat dunia dan seisinya. Di tempat itulah Nabi Muhammad merenung. Pada suatu ketika sebelum malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad itu selama 6 bulan berturut-turut didatangi mimpi. Mimpinya itu aneh dan itu selalu berturut-turut dan sama. Mimpinya adalah Nabi Muhammad melihat fajar pagi yang menyingsing. Jadi melihat fajar datang terus hilang. Itu selalu seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tuh bertanya-tanya, sebenarnya ini ada apa? Kenapa kok saya selama 6 bulan ini bermimpi seperti itu? Lalu pada suatu malam, di usia 40 tahun itu, datanglah seorang laki-laki dengan berjubah putih bercahaya. Beliau datang ke Nabi Muhammad lalu bertanya, beliau berkata, bacalah Iqra. Nabi Muhammad ketika itu kaget. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad ketika ditanya malaikat Jibril itu? Felisa tahu? Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Dengan gemetar Nabi Muhammad ketika didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal. Dan baru pertama kali itu Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yang gagah tinggi besar, memakai jubah putih bercahaya. Setelah itu Nabi Muhammad dirangkul sama laki-laki tersebut sampai Nabi Muhammad tuh merasa sesak dadanya. Setelah itu dilepaskan lagi, mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad lagi-lagi menjawab, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Sampai berulang sampai ketiga kali. Setelah itu terakhir Nabi Muhammad diajarkan oleh seorang laki-laki tersebut, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, surat itulah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad. Ketika laki-laki itu sudah hilang, Nabi Muhammad segera berlari menuju rumah lagi. Nah,
setelah ke rumah, di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad itu merasa takut, ya Allah, itu tadi siapa? Itu siapa yang menemui saya, tiba-tiba datang di gua bersama saya dan menyuruh saya membaca, itu siapa? Masih bertanya-tanya. Ketika di jalan, Nabi Muhammad dengan bingungnya, ya, akhirnya terdengar suara. Kamu adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Terdengar seperti itu sampai 3 kali. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mencari di mana sumber suara ini. Soalnya di padang pasir itu kan kosong, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuhan, sepi. Tapi terdengar suara. Akhirnya Nabi Muhammad melihat ke atas, ternyata di situ ada sesosok yang besar sekali, dengan kalau diriwayatkan di situ dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Baik, bisa dibayangkan bagaimana besarnya. Setiap kali Nabi Muhammad merasa ragu akan yang disampaikan tadi ketika di Gua Hira, lagi-lagi Nabi Muhammad mendengarkan, kamu adalah Rasul Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Lagi-lagi Nabi Muhammad didengarkan dengan suara itu. Seakan-akan Nabi Muhammad diperjelas kalau kamu itu Rasul Allah, kamu itu utusan, dan tadi yang menemui kamu adalah saya, malaikat Jibril. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad bertemu dengan istrinya. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Iya, bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Nah, di situ beliau bercerita sama Sayyidah Khadijah. Sebelum beliau mengungkapkan apapun dari mulutnya, beliau hanya bilang, "Zamiluni, zamiluni," yang artinya selimutilah aku. Selimutilah aku. Karena apa? Nabi Muhammad merasa panas dingin badannya, gemetar, takut. Terus Sayyidah Khadijah bertanya, ada apa Nabi Muhammad? Kenapa kamu datang-datang kok dengan kondisi yang seperti ini? Ada apa? Ceritakan. Waktu itu Nabi Muhammad tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah dengan diselimuti, berharap ketakutannya bisa reda. Lalu Nabi Muhammad menceritakan kepada Sayyidah Khadijah, aku tadi bertemu dengan seseorang, dan yang tadi kisah yang berada di Gua Hira diceritakan ulang kepada Sayyidah Khadijah. Sebagai istri yang baik, Sayyidah Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Beliau berkata, wahai Nabi Muhammad, tenanglah, Allah tidak akan menghinakan kamu, Allah tidak akan menguji kamu lebih dari apapun, karena aku yakin kamu adalah orang yang baik, yang selalu menjaga tali silaturahmi, mau menolong orang, memberi makan orang miskin, menjamu tamu dengan baik, dan menegakkan kebenaran. Pasti Allah tidak akan menghinakan kamu. Ini pasti adalah hal yang besar yang ingin Allah sampaikan kepada kamu. Jadi tenang. Sayyidah Khadijah ketika itu hanya menenangkan. Tapi meskipun Sayyidah Khadijah berusaha menenangkan seperti itu, Nabi Muhammad masih tetap ragu, tetap takut. Dia takut kalau ini apa yang akan terjadi sama saya gitu. Nah, setelah itu Sayyidah Khadijah bilang, oke, setelah ini kita istirahat dulu, besok kita bertemu sama pamannya Sayyidah Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah pendeta yang luar biasa. Dia penerjemah Injil. Nah, Injil pada zaman dahulu itu seperti Al-Quran, jadi isinya masih suci. Pada kitab Injil yang dipelajari oleh Waraqah bin Naufal tadi, situ dijelaskan bahwasanya suatu hari nanti akan ada dan datang nabi terakhir, tapi belum diketahui siapa nabinya. Nanti ciri-cirinya salah satunya akan didatangi Numus. Numus itu kalau di dalam kitab Injil dijelaskan bahwasanya ada sosok yang besar dengan bersayap yang banyak tadi. Saat datang ke rumah Waraqah bin Naufal, Sayyidah Khadijah bilang, wahai Nabi Muhammad, silahkan ceritakan semuanya kepada Waraqah bin Naufal, kepada pamanku. Nanti biar paman yang memberikan nasihat buat kamu. Ketika Nabi Muhammad bercerita, Waraqah bin Naufal terus bilang, ini adalah salah satu ciri-ciri, insya Allah kamu akan menjadi seorang nabi sesuai yang sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Waktu itu Waraqah bin Naufal sudah tua sekali, dan karena
sudah sangat tua, dia itu sudah buta. Dan dia bilang sama Nabi Muhammad, doakan aku agar aku ini tetap sehat, masih panjang umur, agar suatu saat nanti ketika kamu sudah diangkat dan dinobatkan menjadi nabi, menjadi Rasulullah, aku masih bisa menolong kamu dari orang-orang yang akan mengusir kamu. Lalu Nabi Muhammad malah kaget lagi, malah takut. Loh, kenapa kok saya diusir? Soalnya selama ini Nabi Muhammad itu di kalangan masyarakat, di rakyatnya itu baik sekali. Tidak pernah ada perselisihan, baik dengan sesama. Jadi karena suka menolong, suka membantu, jadi nggak mungkin kalau diusir. Nabi Muhammad malah semakin bertanya-tanya, loh kenapa paman? Kok sampai saya diusir? Gitu. Waraqah bin Nawfal menjelaskan, karena suatu saat nanti ketika kamu diperintah sama Allah untuk menyebarkan agamamu, akan ada banyak orang-orang yang tidak bisa menerima. Nah, ketika tidak bisa menerima itu tadi, maka akan banyak orang yang ingin mengusir Nabi Muhammad dari daerah itu. Maka Nabi Waraqah bin Nawfal meminta Nabi Muhammad mendoakan, doakan saya biar saya cepat sembuh, cepat sehat dan panjang umur. Ternyata setelah kejadian tersebut, wahyu Allah itu tidak turun lagi sampai kurang lebih 6 bulan. Jadi malah pusing lagi, ya Allah ini sebenarnya bagaimana. Nah, selama penantian wahyu yang berikutnya, ternyata pamannya Sayyidah Khadijah yang namanya Waraqah bin Nawfal tadi sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya tambah pusing. Nabi Muhammad ini pusing, bagaimana? Ini saya harus bagaimana? Kenapa kok Allah nggak memberikan wahyu lagi? Begitu. Akhirnya Nabi Muhammad kalau pusing itu beliau berhalwat lagi, lari ke sebuah gunung, mau ke atas. Pokoknya ketika Nabi Muhammad itu galau, malaikat Jibril selalu bilang, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad mendengar itu, dia merasa tenang. Tapi kalau sudah pusing lagi, Allah ini kenapa kok nggak turun-turun lagi wahyunya? Lah, nanti malaikat Jibril mengatakan seperti itu lagi untuk menenangkan. Ada pertanyaan nggak dari Mbak Felisa? Ada, Gus. Mau tanya apa? Terus kenapa Nabi Muhammad memilih Gua Hira untuk mengasingkan diri? Oke. Salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad memilih Gua Hira untuk mengasingkan diri, beberapa riwayat yang Ustazah baca, ternyata Gua Hira itu strategis tempatnya, berada di atas, dimana ketika kita sudah masuk di sana, memang Ustazah belum pernah ke sana ya. Semoga kita semua bisa segera melihat langsung bagaimana Gua Hira ya. Kalau mendengar cerita dari guru-gurunya Ustazah, dari buku yang Ustazah baca, ternyata Gua Hira itu strategis. Dan ketika kita masuk di dalamnya, kita bisa melihat semua rakyat-rakyat ini dari bawah itu kelihatan semua, dari atas kelihatan semuanya. Nah, yang paling uniknya, yang paling punya nilai plusnya di Gua Hira itu seperti ada lorongnya kecil, dan ini lurus dengan Ka'bah. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke situ, bisa langsung melihat Ka'bahnya. Nah, itu nilai plusnya. Ada lagi? Ada, Us. Itu tempatnya kira-kira jauh nggak, Us, dari rumah Nabi? Dari Mekah tadi sudah sampaikan sekitar 2 mil. Kalau dialokasikan ke kilometer itu sekitar 3 kilo lebih. Jadi ya lumayan jauh. Ada lagi? Tadi kan diceritakan Nabi bahwa ada laki-laki berjubah putih, berarti guanya itu besar ya, Us? Nah, kalau yang Ustazah tahu, guanya itu tidak begitu besar. Kalau di dalam ceritanya itu guanya hanya sebesar 4 hasta. Kalau dialokasikan ke meter itu hanya cuma 1,8 meter. Nah, lebarnya itu malah tidak ada 1 hasta, cuma 3/4. Jadi belum sampai 1 hasta. Tapi qadarullah, dengan seizin Allah, yang biasanya bisa dimasuki 1 orang, di situ bisa dimasuki ada orang yang gagah besar tadi, malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki yang tampan. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah. Kenapa Nabi Muhammad ditakdirkan sebagai orang yang tidak bisa membaca? Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, semua takdir Allah pasti ada tujuan dan hikmah yang indah di baliknya.
Bayangkan saja kalau Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, akan banyak sekali kecurigaan-kecurigaan dari umatnya bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad ini adalah manipulasinya, seperti halnya yang terjadi zaman sekarang, yaitu banyak sekali nabi-nabi palsu mengaku menjadi nabi palsu. Dari mana dia bisa mengaku nabi palsu? Dia bisa menceritakan, kalau saya bermimpi seperti ini, saya didatangi malaikat seperti ini. Dari mana dia mendapatkan cerita itu? Karena dia pernah membaca. Akhirnya dia menceritakan seolah-olah dia mengalami. Nah, tapi saat ini Nabi Muhammad itu pada konteks ini adalah seorang yang umi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah pure, suci dari malaikat Jibril, dan itu adalah kalam Allah. Dan yang kedua yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita ini adalah di mana wahyu pertama untuk Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Nah, di sini kita diajarkan untuk suka membaca. Nabi Muhammad saja diajarkan malaikat Jibril untuk mau membaca. Nah, kita sebagai umatnya harus meneladani semuanya yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu membaca. Karena tanpa kita sadari, dengan membaca kita bisa mengetahui segalanya. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca, maka kita tidak akan tahu informasi apapun. Maka untuk kita semua, marilah mulai saat ini kita gemar membaca. Membaca apa saja? Membaca ilmu umumnya, pelajaran sekolahnya, dan yang paling penting kita harus menanamkan pada diri kita untuk gemar membaca Al-Quran. Setiap satu hurufnya dinilai sebagai menjadi satu kebaikan, maka untuk khusus di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ustazah, untuk kita semua, dan khususnya untuk penonton setia Mischa Official. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Mischa Official yang dirahmati Allah, demikian materi yang disampaikan Ustazah Diana sangat luar biasa, bukan? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ilmunya. Kepada Ustazah Diana kami sampaikan terima kasih ya Us. Sama-sama. Dan untuk semua penonton Mischa Official tetap stay tune di sini ya, karena ada banyak lagi ilmu-ilmu yang akan ada di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.